Siapa lu? Film dibuka dengan latar tahun 1955, di mana seseorang bernama Budiman yang berprofesi sebagai wartawan diculik oleh beberapa orang tidak dikenal menggunakan mobil. Mereka membawanya ke tempat yang berlokasi di Lembang, Jawa Barat yang bernama Observation Bosca, sebuah tempat untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Ternyata perintah penculikan itu dilakukan oleh Mayor Heri Kusuma, yang merupakan sahabatnya sendiri. Mayor Heri kemudian meminta Budiman untuk masuk ke dalam gedung observasi. Namun, setelah masuk ia dikejutkan oleh pemandangan, di mana banyak mayat dan pocong bersujud ke arah sebuah lukisan yang menggantung di dinding. Mayor Heri bercerita bahwa petugas kebersihanlah yang pertama kali menemukan hal misterius tersebut di pagi hari. Di tempat kejadian, ditemukan fakta yang sulit dipercaya, bahwa mayat itu terbukti berjalan sendiri memasuki ruangan. Dan di tanah ditemukan biji-bijian berwarna merah yang berserakan. Mayor Heri meminta Budiman untuk merahasiakan kejadian tersebut, karena kota Bandung akan dijadikan tempat untuk melakukan konferensi Asia Afrika. Ia akan segera menguburkan kembali para mayat dan menghapus semua bukti kejadian. Lokasi kemudian berpindah ke Jakarta, di mana Rini sebagai karyawan pabrik mendapatkan bantuan beasiswa dari perusahaan. Namun ia ragu pergi karena tidak ingin meninggalkan adik-adiknya. Menurut direkturnya, ini adalah kesempatan untuk maju dan Rini bisa berangkat esok hari bila ia sudah berubah pikiran. Saat Rini menunggu di halte, di koran tertulis berita kasus penembakan Petrus. Setelah turun dari bis, Rini beserta orang-orang berjalan menuju rusun yang berdiri sendiri di tengah lahan luas. Lantai dasar terlihat ramai dengan anak-anak yang bermain dan orang-orang yang mengantri memasuki lift. Lift yang sedikit dan seringkali melebihi ambang batas membuat lift sering rusak. Sebelum masuk di unitnya, Rini berbincang dengan Wisnu dan ibunya yang ingin pergi membeli beras. Dan film pun dimulai. Kemudian gambar memperlihatkan di mana Bondi menunjukkan batu nisan polos yang ia temukan kepada Ari dan Darto di sebuah lahan kosong. Tiba-tiba datang ayah Ari dan memukul Ari. Ia marah karena Ari tidak memasak sementara Wina sedang lapar. Kemudian film memperlihatkan perempuan bernama Tari, salah satu penghuni rusun yang selalu berpakaian seksi dan kerap digoda oleh pemuda rusun. Tony yang terpana dengan kecantikan Tari ingin berkenalan dan memutuskan mengikuti Tari. Karena risih diikuti, Tari kemudian berbalik memarahi Tony. Namun, setelah dijelaskan bahwa ia tidak berniat jahat, Tari mulai mengerti dan meminta tolong kepada Tony untuk membuka pintu kamarnya yang susah terbuka, dan memperbaiki radio. Rini heran melihat Tony pulang dengan kegirangan. Tony kemudian mengaku sudah kenalan dengan Tari yang kata Bondi merupakan wanita bayaran. Tak lama ayah mereka kembali dari bekerja dan menyimpan koper dalam lemari, kemudian menguncinya rapat-rapat. Saat makan malam bersama, Rini memberitahu pada Tony dan Bondi serta ayahnya, bahwa ia memutuskan untuk mengambil beasiswa dan berangkat keesokan harinya. Rini mengajak mereka untuk sementara mengungsi namun ayahnya tetap ingin tinggal di rusun. Siaran televisi kemudian menyiarkan berita bahwa BMKG memperkirakan akan terjadi hujan deras dan badai di daerah Jakarta Utara. Sedangkan Rini yang ingin membuang sampah sedang kesusahan membuka loker sampah, sehingga ia terpaksa pergi ke lantai 7 untuk membuang sampah. Namun, Rini dikagetkan dengan salah satu penghuni lantai 7 yang memperhatikannya dari kejauhan. Sementara di kamar, Bondi dan Tony nonton berita yang mengabarkan bahwa korban penembakan Petrus sudah mencapai 2.000 orang sejak 1981, dan targetnya adalah orang-orang bertato yang diduga preman. Sementara di lorong rusun, Wisnu sedang membuang sampah. Wisnu yang setengah badannya tiba-tiba terperosok di tempat sampah dibuat ketakutan dengan suara-suara yang memanggil namanya. Sedangkan Tony dan Bondi sudah terlelap. Namun, televisi mereka tetap hidup hingga siaran televisi habis dan hanya menampilkan gambar blur hitam putih. Tiba-tiba, muncul sosok gambar mirip Ibu Rini di pengabdi setan satu yang telah meninggal. Di tempat lain Budiman yang masih bekerja sebagai wartawan di kantor bernama Maya, mendapatkan berita bahwa sahabatnya Mayor Heri Kusuma meninggal diduga bunuh diri. Budiman kemudian membuka paket dari Heri Kusuma, yang berisi bukti yang berkaitan dengan kejahatan supranatural. Saat melihat foto rusun yang ditinggali Bahri beserta anaknya Rini, Tony dan Bondi, Budiman menyadari bahwa penghuni rusun itu sedang terancam bahaya. Apalagi, dalam kotak itu juga terdapat foto Bahri saat ia masih muda. Budiman juga mengingat bahwa Bahri adalah salah satu yang menculiknya dulu atas suruhan sahabatnya, Mayor Heri Kusuma. Keesokan harinya, sebuah tragedi terjadi saat para penghuni rusun sedang mengantri lift. Lift yang berisi belasan orang tiba-tiba mengalami kemacetan dan membuat semua orang panik.
Mereka berusaha keluar namun hanya Wisnu yang berhasil keluar sebelum lift akhirnya terjatuh. Lift yang terjatuh kemudian menimpa dua anak perempuan yang sedang memungut koin di bawah lift. Wina yang selamat dari timpahan lift seketika dipenuhi dengan cipratan darah teman-temannya. Seketika hari itu rusun dipenuhi duka. Semua korban dalam lift mati mengenaskan kecuali Bapak Rini yang entah mengapa bisa selamat dalam tragedi tersebut. Karena sudah sore, para jenazah sementara ditempatkan di kamar masing-masing menunggu hari esok untuk dimakamkan. Di tempat lain, Budiman sedang kesusahan mencari tumpangan yang menuju ke rusun. Sementara di rusun banyak penghuni yang memilih menggungsi karena prediksi BMKG akan terjadi banjir akibat hujan badai. Setelah Tony mengembalikan radionya, Tari mulai mendengarkan suara siaran radio. Namun, dari arah radio tiba-tiba terdengar suara perempuan yang mengaku bernama Tari yang sedang mengalami siksa kubur. Karena ketakutan, Tari berlari keluar dan kebetulan bertemu dengan Tony. Tari memberikan kembali radio pada Tony, namun Tony malah membuangnya di tempat sampah. Suasana semakin mencekam ketika lampu rusun mati akibat hujan badai yang terjadi. Saat mencari lilin, Rini berencana mengambil koper ayahnya namun gagal karena ayahnya terbangun. Sedangkan Bondi dan Ari berada di kamar Wina. Ibu Wina juga ikut menjadi korban lift. Kemudian, terdengar suara lirih yang mengatakan bahwa bersiaplah sujud pada dia yang akan lahir dari arah pintu. Namun, setelah diperiksa tidak ada siapapun. Saat akan pulang, Tony ketemu Ustadz yang memintanya untuk mengecek keadaan korban tragedi lift, karena sebagian besar korban tinggal sendiri. Ruangan pertama yang mereka kunjungi adalah mayat sepasang suami istri yang terbaring di lantai. Dengan gemetar, Tony berusaha menutup jendela yang terbuka. Ruangan kedua yang mereka kunjungi adalah milik korban wanita hamil 8 bulan yang tinggal sendiri, karena suaminya sudah meninggal akibat kecelakaan motor beberapa bulan yang lalu. Sebelum ke korban selanjutnya, Ustadz meminta Tony memeriksa sendirian korban lain di lantai 13 milik sepasang kakek nenek, karena pinggangnya sakit. Sedangkan Ustadz akan memeriksa lantai bawah milik korban anak-anak. Tony awalnya ragu, namun Ustadz meyakinkan bahwa takut itu hanya pada Allah. Setelah setuju, Tony mengambil korek api dari Ustadz sebagai penerangan. Bondi, Darto dan Ari, turun ke lantai bawah dan melihat lantai bawah sudah tergenang banjir yang menyebabkan listrik mati. Karena melihat rusun yang benar-benar sepi, mereka pergi memeriksa penghuni rusun yang masih bertahan. Setelah sampai di unit 207 milik Pak RT, mereka bertiga masuk karena pintu tidak terkunci. Mereka masuk di ruang kerja Pak RT dan menemukan kartu keluarga semua penduduk yang tinggal di rusun. Juga foto rusun yang terlihat memiliki lantai 14, serta foto-foto yang membuktikan bahwa rusun ini dibangun di bekas tanah kuburan. Yang aneh adalah setiap foto tertulis tanggal 17 April di tahun yang berbeda. Bondi menduga akan ada yang terjadi pada tanggal 17 April keesokan harinya. Sedangkan di lantai 13, Tony telah sampai di kamar korban kakek nenek yang tidak memiliki keluarga lain. Ketika mau menutup jendela, beberapa kali korek apinya mati karena tertiup angin. Tony melihat atap yang bocor dan air menetes mengenai mayat sang nenek. Ia segera berusaha menggeser mayat agar tidak terkena tetesan air. Namun Tony dibuat ketakutan saat mata nenek melotot ke arahnya. Saat lari ketakutan, Tony bertemu dengan Dino, saingannya dalam mengejar Tari. Dino meminta bantuan pada Tony untuk mengambil garpu sampah lewat lubang yang sudah ia cungkil, yang terhubung ke unit kosong di sampingnya. Setelah Tony berhasil memasuki unit kosong, ia menemukan 2 album foto. Yang satu berisi foto-foto bangunan dan yang lainnya foto orang-orang yang Tony pernah lihat di album milik ibunya dulu. Di lembar selanjutnya juga terlihat foto hantu Raminom. Tony memutuskan mengambil album tersebut kemudian keluar dibantu Tony. Di tempat lain, Tari lari karena merasa sedang diganggu oleh setan. Untungnya ia bertemu dengan Ustaz. Kemudian Ustaz menyarankan Tari untuk sholat dan hanya takut pada Allah. Saat sedang sholat, Tari malah melihat banyak pocong di belakangnya. Ia lari ketakutan dan tidak sengaja menabrak Tony dan Dino. Di lain tempat, Wina didatangi oleh hantu ketiga temannya yang mati ditindis lift. Saat panik ketakutan, Wina mendengar suara ibunya yang terus memanggil namanya. Tanpa sadar, Wina memasuki lift dan terjatuh dari lantai atas hingga meninggal. Setelah gagal mengambil koper ayahnya, Rini kembali mengajak Wisnu untuk kembali ke rumahnya mengambil koper. Setelah berhasil mereka berlari menemui Tony, Dino dan Tari. Karena tempat Rini dan Tari tidak aman, mereka memutuskan berkumpul di tempat Dino. Sedangkan Bondi, Ari dan Darto berada di lantai 13 mencari tangga naik ke lantai 14.
Ari mengaku tidak sedih ayahnya meninggal, karena ayahnya suka melakukan kekerasan padanya, Wina dan ibunya. Sedangkan Bondi, mengaku bahwa selama ini ia sebenarnya tidak mengetahui apa kerja ayahnya. Sesampainya di kamar, Dino dan Tony memperlihatkan pada Rini album yang ia temukan. Tony mengatakan bahwa orang-orang di album itu juga pernah ia lihat di foto album milik ibunya dulu. Dan di album lainnya berisi orang-orang yang berfoto di rusun tempat mereka sekarang tinggal. Mereka merasa ada yang salah dengan rusun. Apalagi, keadaan rusun benar-benar sepi seolah-olah mereka menghilang, atau sedang berkumpul di suatu tempat. Rini juga melihat foto mirip ibunya yang diberi nama Raminom. Namun, ia yakin itu bukanlah ibunya. Karena, ibunya dulu berdandan tidak seperti yang difoto. Rini, kemudian berusaha membuka koper yang selama ini selalu dibawa ayahnya saat berangkat kerja. Ia juga sangat penasaran apa pekerjaan ayahnya. Karena, ayahnya tidak pernah mengatakan kemana ia pergi bahkan setelah ibunya meninggal. Namun, betapa kagetnya mereka ketika koper berhasil dibuka. Karena, isi koper itu berisi potongan jari manusia yang sangat banyak. Mereka lari ketakutan ingin segera keluar dari rusun. Namun, Tony dan Rini menyadari bahwa adik mereka Bondi masih berada di rusun. Mereka akhirnya berpisah, Tari dan Dino pergi duluan ke lantai bawah. Sedangkan Wisnu ikut dengan Rini dan Tony untuk mencari Bondi. Saat mencari Bondi di salah satu ruangan yang terdapat mayat, mereka malah melihat sosok Wina memasuki kamar mandi. Namun, setelah dicek tidak ada siapapun. Sedangkan di lantai 13, Bondi dan kedua temannya memasuki ruangan yang tidak terkunci. Namun, Bondi ketakutan menemukan adik bungsunya yang bernama Ari sedang duduk sendiri di dalam rusun. Di saat yang bersamaan para mayat di rusun mulai bangkit. Setelah melihat Ari, Rini memutuskan untuk membawanya ikut bersama mereka, meskipun Tony dan Bondi tidak setuju. Sedangkan di lantai bawah, Dino dan Tari tidak bisa keluar karena banjir yang menggenang juga berarus listrik. Tari kemudian kembali naik ke lantai atas untuk mencari Rini, dan meninggalkan Dino sendirian. Dino yang jengkel, kemudian menyusul Tari. Namun, di tangga ia bertemu dengan setan perempuan bernama Raminom. Setan itu menghilang saat Dino ingin menyentuhnya, meninggalkan sebuah kain berwarna putih. Tidak diduga, saat Dino melemparnya ke arah air, kain itu malah melayang dan kembali membungkus badan Dino. Sehingga Dino terjatuh dan lehernya tertusuk garpu sampah yang tajam. Di tangga lain, Tari bertemu dengan Ustadz Mahmud setelah lari dikejar mayat yang sudah terbungkus kain kapan. Ustadz Mahmud kemudian memeriksa tangga yang kata Tari ada setan. Karena Ustadz lama tidak kembali, Tari memberanikan diri mengecek sendiri. Namun, ia dibuat ketakutan ketika melihat Ustadz Mahmud telah tewas dibunuh oleh setan. Tari berlari dan bersembunyi di dalam loker sampah yang sempit. Tiba-tiba, dari atas ia melihat mayat yang memuntahkan janin ke arah Tari. Tari yang ketakutan terperosok ke lantai dasar loker dan meninggal dengan posisi kaki yang terlipat ke atas. Sementara Rini dan yang lainnya, bertemu dengan ayahnya di lantai 10. Ayahnya merasa bersalah, dan mengaku semua yang ia lakukan adalah untuk keselamatan anak-anaknya. Ia juga mengaku, bahwa ialah yang telah mengajak istrinya, Mawarni untuk bersekutu dengan iblis bernama Raminom. Kemudian ayah Bahri menyerang Ian secara membabi buta, setelah melihatnya berada di belakang Rini. Karena, Ian dulunya menghilang dibawa oleh Raminom. Lampu yang dibawa Rini pun pecah oleh tongkat ayahnya. Di tengah kegelapan, mereka berlari berhamburan karena dikejar oleh pocong korban tragedi lift. Orang-orang yang berjubah hitam juga tiba-tiba menampakkan diri, untuk menangkap mereka semua. Rini yang berlari ketakutan tiba-tiba dipukul hingga pingsan oleh orang berjubah hitam. Rini terbangun di ruangan yang berada di lantai 14, dan melihat adiknya Ian sedang memimpin sosok berjubah hitam dan pocong korban tragedi lift. Ian kemudian mendekati Rini, dan menyuapinya sebuah daun yang membuatnya terlena oleh mimpinya untuk mendapat semua yang ia mau. Untungnya, Rini segera sadar dan memuntahkan daun yang berada di mulutnya. Rini menangis tidak berdaya saat melihat Ian adiknya, membunuh ayahnya dengan cara tubuhnya ditarik oleh 4 ekor kuda dari arah yang berbeda, sehingga anggota badannya terbelah. Selanjutnya mereka mengikat Tony yang juga akan dibunuh. Untungnya Budiman datang tepat waktu dan menembak sosok berjubah hitam. Kemudian melempar biji hitam ke arah pocong hingga mereka tidak berdaya. Raminom yang murka dibuat tidak berdaya saat Budiman mengarahkan Pair of Anguis ke arahnya. Sehingga membuat Raminom terlempar. Infonya Pair of Anguis ini adalah alat untuk menyiksa orang-orang yang diduga penyihir pada zaman dahulu di Eropa. Dengan cara memasukkan ke lubang kemaluan, mulut atau dubur.
Setelah masuk, pair of anguish akan mekar dan menyiksa mereka sampai mati. Kembali ke film, Rini yang telah tersadar langsung memukul Ian. Kemudian, mereka semua berlari ke lantai bawah dipimpin oleh Budiman, dan bergegas naik ke perahu yang telah dipersiapkan oleh Budiman. Selanjutnya, mereka mendayung perahu pergi meninggalkan rusun yang mengerikan. Di atas perahu, Budiman menjelaskan bahwa ayah Rini merupakan seorang polisi pada tahun 1955. Pada saat ayahnya bertugas, ia menemukan sebuah sekte pemujaan, dan mengajak istrinya untuk bergabung, agar mereka bisa memiliki anak dan terkenal. Setelah itu, ayahnya mencoba membatalkan perjanjian. Namun, syaratnya berat, ayahnya harus membunuh 1000 jiwa sehingga ayahnya memilih menjadi eksekutor penembakan Petrus. Kata Budiman, pemujaan itu memang dari awal menargetkan ayah Rini untuk sebuah peristiwa yang lebih jahat. Ayahnya juga melakukan sebuah kesalahan dengan menyayangi anak-anaknya. Dan persyaratannya ternyata tidak mampu ayahnya penuhi, sehingga Raminom mengambil Ian. Keesokan harinya, saat hujan badai telah berlalu, Darmina dan Batara kembali ke unit mereka, yang tepat berada di samping unit Dino yang telah dicongkel. Darmina berkata bahwa harusnya mereka berada pada malam penumbalan tadi malam. Namun, Batara membantah bahwa rencana memang harus berjalan sesuai dengan rencana mereka. Darmina mengungkapkan bahwa orang-orang akan bingung mereka ada di pihak mana. Ia juga mengaku tak akan bosan bersama Batara bahkan 1000 tahun kemudian. Film berakhir di mana film memperlihatkan foto Darmina dan Batara di Bandung pada tahun 1955, seakan-akan mereka berdua tidaklah menua. Dan film pun berakhir. Secara umum, Pengabdi Setan 2 benar-benar layak ditonton. Dan menurut saya, ini adalah salah satu film horor Indonesia terbaik, apalagi banyak isu-isu politik yang diangkat ke dalam film. Contohnya, isu politik penembakan Petrus yang terjadi di Indonesia pada tahun 1980-an. Penghuni rusun yang menggambarkan kemiskinan di Jakarta pada tahun 1980-an saat lapangan kerja sangat sulit. Serta sosok Ari, yang menggambarkan anak-anak yang tidak memiliki rasa simpati pada keluarganya. Karena, sering mendapat siksaan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya. Juga, ada perantari yang selalu dipandang negatif. Karena pakaian dan profesinya, sehingga ia sering menjadi sasaran laki-laki nakal. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa menghibur waktu kosong kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.